Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yoris Riwinda akan mempresentasikan proposal saya dalam mata kuliah Seminar Proposal Pendidikan Agama Islam yang berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Kurangnya Disiplin Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran PAI terhadap Hasil Belajar SMA 1 Harau. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Disiplin belajar sangat penting karena sikap disiplin bertujuan agar dapat menjaga dari perilaku yang menyimpang dan hal-hal yang dapat mengganggu dalam proses pembelajaran. Dengan disiplin membuat siswa terlatih dan mempunyai kebiasaan melakukan tindakan yang baik serta dapat mengontrol setiap tindakannya sehingga siswa akan taat, patuh, dan tertib terhadap kegiatan belajar mengajar. Di dalam pembelajaran disiplin sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kesadaran melaksanakan aturan yang ditetapkan sebelumnya, pembelajaran tidak akan berjalan secara lancar. Maka semua siswa harus disiplin, baik disiplin mentaati peraturan sekolah, disiplin mengerjakan tugas PR, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin dalam belajar di rumah. Tingkat kedisiplinan belajar setiap siswa akan berbeda-beda. Siswa yang terbiasa dalam disiplin belajar akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya di rumah maupun di sekolah, sehingga akan menunjukkan kesiapannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan siswa yang tidak disiplin belajar, mereka kurang menunjukkan kesiapannya dalam belajar. Yang B. Identifikasi masalah. Sebagaimana penjelasan di atas, maka masalah penelitian dalam hal ini adalah bagaimana sikap guru PAI untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran di SMA. Yang kedua, bagaimana upaya guru dalam mengembangkan sikap kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran dan belajar siswa di SMA 1 Harau. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah telah diuraikan, maka peneliti membatasi masalah yang peneliti lakukan yaitu pengaruh faktor-faktor kurangnya disiplin belajar siswa dalam mata pelajaran PAI terhadap hasil belajar SMA 1 Harau. Yang D. Fokus penelitian. Berdasarkan deskripsi pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang akan diuji dalam fokus penelitian ini adalah yang pertama, unsur-unsur disiplin siswa dalam belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar siswa. Yang ketiga, upaya menanamkan disiplin siswa dalam belajar. Tujuan penelitian. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa dalam pembelajaran PAI di SMA 1 Harau. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama kegunaan teoritis, yang kedua kegunaan praktis bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi peneliti. Bab 2, landasan teori, membahas tentang kajian tentang kedisiplinan, pengertian disiplin, fungsi disiplin belajar, unsur-unsur disiplin siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, upaya menanamkan disiplin. Yang B. Hasil belajar, pengertian belajar, jenis hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitiannya, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Latar dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di SMAN 1 Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Populasi dan sampel. Populasi ini adalah keseluruhan objek penelitian digunakan sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMAN 1 Harau. Yang kedua, sampel.
sampel penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran dari populasi. Menurut Bailey, sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu gambaran populasi itu sendiri. Jadi penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik acak sederhana simple random sampling. Teknik acak sederhana adalah teknik yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Yang selanjutnya yaitu observasi, teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Saya meneliti langsung ke lapangan, yaitu yang bertempat di SMA 1 Harau. Yang kedua, menggunakan metode angket. Metode angket ini merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikembalikan kepada si peneliti. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari mengenai hal-hal dan atau variabel yang berupa catatan agenda atau buku dan sebagiannya. Dalam metode ini, penulis gunakan untuk memperoleh data tentang daftar guru atau staf daftar guru, struktur organisasi sekolah, dan prasarana lainnya. Yang uji coba instrumen. Validitas, uji validitas butir kuesioner atau angket adalah mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Yang dimaksudkan adalah skor butir tes dan kuesioner atau angket dikorelasikan dengan skor total dengan menggunakan rumus produce moment. Reliabilitas. Selain harus valid, instrumen juga harus memenuhi standar reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan reliable jika dapat dipercaya untuk mengumpulkan data penelitian. Yang F itu teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas data. Yang kedua, persentase perolehan data. Yang ketiga, uji analisis. Jadi hanya itu presentasi proposal saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.